suratnya sudah ada, bisa dibawa bahwa kita melaksanakan kegiatan KKN sudah ditugaskan oleh Bapak Kampol, kecamatan, dan kemudian juga desa. Biasanya nanti desa menentukan lokasinya di mana, di RW mana. Silakan nanti saudara gali potensi yang ada di situ untuk apa? Untuk menentukan program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah, program itu harus berdasarkan atas tema. Ingat, tema kita ini adalah penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dalam mengurangi kemiskinan. Dalam mengurangi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu kayak apa? Kemiskinan melengkapi ya. Kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Bogor. Stunting itu apa? Nanti apa itu kemiskinan ekstrim, apa itu stunting? Biasanya dari pemerintahan punya definisi tersendiri. Kalau sekitar stunting biasanya ada kurang gizi, bisa tubuhnya tidak ideal atau berat badannya tidak sesuai dengan kebanyakan atau standar. Nah, kemudian karena kita ini STAI Zero Kepala, bisa saja kita melakukan mengurangi kemiskinan ini bisa berbasis apa? Masjid, bisa nggak kira-kira? Bisa. Berbasis majelis taklim, bisa nggak? Berbasis madrasah, madrasah diniyah, bisa. Itu mungkin ada. Kemudian pelaksanaan KKN ini adalah pendekatannya adalah multidisiplin. Kebetulan kita melaksanakan KKN ini memang jurusannya satu, jurusannya PNI dari tahun ini. Kemudian 2 atau 3 tahun ke depan mungkin kita dicampur dengan jurusan-jurusan ekonomi syariah atau jurusan KKI, hukum keluarga Islam. Tapi saat ini kita melaksanakan KKN dalam satu jurusan. Itu pendekatannya adalah pendekatan PAI. Namun walaupun demikian, pendekatan ketika turun di masyarakat itu namanya pendekatan multidisipliner, beragam. Walaupun kita jurusan PAI, tapi saya pikir latar belakang kita beragam. Ada yang di sini ahli pertanian, ada di sini ahli struktur bikin jembatan, ya mungkin ada. Nah, kemudian karena kita akan melaksanakan kegiatan KKN di desa, kemudian kita masih ada waktu. Setiap kelompok ini sebenarnya boleh dan sangat memungkinkan untuk mencari dukungan dari sponsor. Misalkan sponsor untuk kegiatan pengendalian sampah di desa apa. Itu bisa kita datang ke kementerian kaitan dengan sampah itu, lingkungan hidup ya, lingkungan hidup, bikin proposal, kemudian siapa tahu kita dapat bantuan seperti gerobak, ya, nanti kita dapat bantuan, kita serahkan, itu kan boleh. Atau bisa di kelurahan itu kita lihat potensinya ada perusahaan apa? Misalkan ada perusahaan tekstil atau apalah saya nggak tahu dan di situ ada apa. Kita bisa telusuri, bisa kita buat proposal dan kita bisa meminta dana terkait dengan pelaksanaan program yang akan kita lakukan. Ketika melaksanakan KKN, kenapa? Karena memang setiap perusahaan itu harus ada dana untuk masyarakat yang disebut dengan dana DSA. Nah, ini bisa kita gali di masyarakat ataupun mungkin di tempat lain. Misalkan Basnas, dompet itu apa, misalkan itu boleh. Ya silakan buat satu kelompok, buat proposal untuk mari kita mensponsori kegiatan tersebut. Kenapa? Kalau semuanya ditangani oleh mahasiswa, itu kalau mampu kalau ada masalah. Tapi kalau tidak ada, kita kesulitan. Nah, dari sekarang ini mungkin nanti setelah berkumpul berkelompok, ya, kemudian berkunjung ke lokasi, setelah berkunjung ke lokasi, lihat potensi, diskusi dengan teman-temannya, kira-kira program kita selama 1 bulan ke depan apa, kemudian ada pilot programnya apa, dan untuk memenuhi kebutuhan itu silakan cari sumber dana yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan. Jadi kita ini hanya memberikan stimulus kepada masyarakat. Syukur-syukur program yang kita lakukan itu berkelanjutan. Nah, selama ini yang terjadi adalah ketika mahasiswa melaksanakan program di kelurahan atau di desa itu setelah pulang sudah selesai. Nah, saya berharap teman-teman semua yang saat ini ingin melaksanakan KKN
itu bisa memberikan bimbingan baik kepada anak-anak muda di situ, melalui Karang Taruna atau organisasi lainnya untuk melakukan lanjutan, sehingga nanti ketika KKN tahun depan di situ lagi itu bisa dilakukan. Oke, tadi ada apa Pak kira-kira? Nah, ya, ya silakan saja. Karena perusahaan rokok legalitasnya jelas ya, jelas kan dari pemerintah. Ya, silakan saja. Tapi yang penting proposal yang kita kirimkan itu orientasinya halal ya. Jangan sampai sumber dananya sudah baik. Misalkan dari perusahaan minuman keras, tidak usah, karena tidak bertentangan dengan visi-visi kita. Kalau rokok sepertinya boleh ya? Kalau duitnya boleh. Iya. Dari Papua langsung. Dari Jawa nggak ada ya? Apa ya? Ya, apa masih ada? Jadi saudara seperti itu aja. Jadi jangan kita karena memang kos untuk pelaksanaan kegiatan KKN ini cukup baik itu ya. Nah, kalau memang kita melaksanakan kegiatan itu dan tertanggungi oleh mahasiswa. Nah, karena itu mahasiswa disarankan untuk menjembatani baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan harapan. Nah, kemudian selanjutnya pelaksanaan KKN ini multidisipliner. Jadi beragam kemampuan kita silakan kita terapkan dengan tujuan agar tema kita ini berhasil. Ya, walaupun tema ini mungkin masuk kepada program-program pengatasan kemiskinan atau stunting. Nanti stunting itu bisa kerjasama dengan Posyandu. Di Posyandu biasanya suka ada ketika anak itu ditimbang, itu kan suka ada makanan bergizi. Dapat nggak sekarang dari pemerintah? Ya kalau masih dapat, ya bersyukur. Tapi bisa nggak kita nambahin? Misalkan dapatnya itu bubur dengan telur, ya. Nanti kita tambahin dengan apa? Yang bergizi, ya. Jangan dengan bakso, gitu kan? Ya silakan. Apa? Biaya tambahannya itu berapa? Nanti bisa kita cari di sponsor. Nanti ketika kita sponsor itu sponsornya bisa kita tambahkan. Nah itu ya kaitan dengan pelaksanaan KKN dan link ini menjadi salah satu bukti secara administratif saudara melakukan kegiatan itu. Terus selanjutnya pelaksanaan KKN ini adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Masih ingat Tridharma Perguruan Tinggi apa? Ini nggak boleh dilupakan nih sebagai mahasiswa sampai kapanpun. Apa Tridharma Perguruan Tinggi? Ya, pengabdian pokoknya. Yang pertama apa? Tridharma Pendidikan Tinggi, pendidikan dan pengajaran. Ya, yang pertama itu jadi Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama pendidikan dan pengajaran. Yang kedua penelitian dan pengembangannya. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ini Tridharma Perguruan Tinggi ini tidak boleh dilupakan. Jadi kita melaksanakan KKN ini dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Lagi apa lagi? Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan dan pengajaran. Yang kedua penelitian dan pengembangannya. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Ini Tridharma Perguruan Tinggi harus diingat, jangan dilupakan. Karena ketika kita jadi mahasiswa mau riset mau apa, itu harus ada manfaat bagi masyarakat. Jadi kita melaksanakan KKN juga harus ada nilai-nilai baik bagi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ya melaksanakan KKN ini merupakan misi dari lembaga kita. Misi apa? Misi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sunda Kelapa. Artinya kita diharapkan untuk memberikan informasi yang baik tentang lembaga kita. Sunda Kelapa salah satunya. Jangan sampai ketika nanti masuk Sunda Kelapa gimana? Boko, kalau jauh bosan sana. Nah, itu saya pikir. Sampaikan informasi positif dengan Sunda Kelapa. Mudah-mudahan ketika nanti kita KKN dari sana ada kader-kader anak mudanya yang bisa kuliah di sini. Nah itu misi kita salah satunya. Nah kemudian KKN ini adalah misi dakwah. Misi dakwah itu apa? Misi mengajar. Mengajar kepada siapa?
kepada masyarakat dan siapapun kepada kebaikan. Kalau metode dakwah sudah jelas. Pertama hikmah. Ketika metode dakwah itu hikmah, artinya mahasiswa KKN ini berarti ketika melaksanakan KKN atau tidak melaksanakan KKN harus memiliki sifat-sifat unggul. Karena dakwah hikmah itu, dakwah itu kan hikmah. Ukur ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil wajadilhum billati. Nah itu apa semua dalam prakteknya. Ya pertama hikmah, artinya seperti itu. Jangan sampai ketika kita misalkan mau bertemu dengan di desa itu biasanya kalau bertemu kepala desa itu susah. Biasanya kepala desa sibuk, dalam tanda kutip kadang-kadang sok sibuk. Ya sibuk. Karena dulu pernah saya KKN nggak pernah ketemu kepala desanya. Yang ketemu adalah stafnya, perwakilnya. Nah ketika kita punya janji ketemu untuk bahas program apa misalkan dengan staf, ketika janjinya jam 9, usahakan sebelum jam 9 sudah selesai. Itu artinya berhikmah. Kita menunjukkan bahwa kita sudah siap. Ya, walaupun jangan sampai sehari sebelumnya sudah siap, jangan sampai seperti di masjid ya. Nah artinya paling tidak sebelum waktu yang dijanjikan kita sudah oke. Walaupun dia nanti terlambat, kita dia. Yang penting kita sudah menunjukkan kita sudah on time, sudah siap. Dan sifat-sifat unggul kita selama KKN itu harus kita munculkan. Yang kedua karena ini dakwah, jangan sampai kita masuk ke dalam desa itu wilayah-wilayah politik. Misalkan kalau di desa kan ada pemilihan kepala desa ya. Nah mungkin sekarang masih terasa, masih belum apa namanya, bongkong, bahasa cair. Nah kita misalnya ada yang ngadu kita, jadi pendengar setia saja. Tidak usah terlalu banyak komentar, tapi ketika ada keluar masyarakat kita terima saja, ya. Karena di desa ini masih sekarang ini masih banyak nuansa-nuansa politis. Kita tidak masuk ke wilayah itu, wilayah politis. Karena kita melaksanakan KKN kalau ada konflik, bagaimana konflik itu bisa reda dengan kehadiran kita. Jangan sampai dibalik. Adanya kita menyebabkan konflik, jangan sampai itu terjadi. Terus kemudian apa lagi? Di masyarakat ini juga nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan masalah-masalah dunia misalkan, masalah ibadah, masalah lain-lainnya. Nah itu kita jangan masuk wilayah itu. Kita masyarakat misalkan di masyarakat itu ada yang masih tidak memahami secara baik perbedaan-perbedaan fikih misalkan. Ya. Itu kemudian nanti perbedaan fikih jangan sampai menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, karena ini kita sebagai pemenang saja di situ, bagaimana semua masyarakat kita rangkul, ya kita rangkul, semua masyarakat kita rangkul, dan kemudian kita membuat program-program yang memang langsung menyentuh masyarakat. Contohnya misalkan ketika melakukan program Jumat bersih. Nah kita kerjasama dengan RT RW. Ketika mahasiswa ini kegiatan Jumat bersih, ya jangan biarin aja. Harus ikut apa namanya itu, bersihin, bawa alatnya. Kadang-kadang kalau saya mau kerja bakti datang orang aja nggak bawa barangnya. Misalkan datang mau kerja bakti, ya datang orang aja, alatnya dibawa. Nah jadi mahasiswanya harus ikut kerja bakti dan bisa dilihat oleh masyarakat bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa yang patut untuk dijadikan contoh. Nah, artinya ketika turun di masyarakat itu yang harus kita bawa ya, sifat-sifat baik kita dibawa. Nah, kemudian nanti ketika di masyarakat itu kita ada kelompok, ada juga yang namanya nanti kan satu kelompok itu terdiri dari putra dan putri ya. Nah, kemudian kita punya tempat berkumpul, base camp atau sekretariat. Nah, sekretariat ini harus dibatasi, ya. Tempat base campnya laki-laki dan perempuan jangan sama-sama, harus terpisah. Tetapi kemudian ketika nanti kita di masyarakat itu kan kadang-kadang melihat, jangan sampai terlalu malam sampai jam 1, jam 2 masih belum masih kumpul aja di situ. Ya, kadang-kadang hukum dari masyarakat tidak. Ya, dia melihat itu begini sih. Nah, itu jadi curiga. Nanti kalau itu maka sangat kita memperhatikan budaya masyarakat. Atau sebutnya lokal wisdom, tenang. Kearifan lokal.
kearifan lokal yang penting yang ada di masyarakat. Dan kemudian awal-awal KKM, ya saya berharap teman-teman semua ini biasanya di masyarakat itu yang menjadi panutan tokoh agama atau disebut juga toga. Ada toga, ada Thomas. Kalau toga apa? Tokoh agama. Thomas, ya coba silaturahmi ke beliau-beliau itu. Kenapa? Karena biasanya masyarakat kalau ada apa-apa ngambilnya ke siapa? Ke Thomas dan ke toga. Nah, jadi kita silaturahmi. Apa itu, Pak? Apa penduduk? Ya, penduduk. Jadi biasanya kalau ada orang masyarakat itu tokoh agama atau tokoh masyarakat. Nah, tokoh agama dan tokoh masyarakat itu kan status yang dimiliki oleh masyarakat, tidak dimiliki oleh tokoh itu sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin saya ini tokoh, ngaku-ngaku, tapi harus ada pengakuan dari masyarakat. Nah, kali itu silaturahmi lah. Ketika tadi pendahuluan awal kita silaturahmi tokoh-tokoh masyarakat, biasanya jadi pesantren kita datangi silaturahmi, ngobrol-ngobrol, memperkenalkan diri. Ya, jangan sampai ketika kita datang tokoh masyarakat atau tokoh agama tidak tahu di situ ada pelaksanaan KKM. Ya, itu yang penting di masyarakat. Nah, saya dulu pernah KKM. Ya, KKM itu tidak ada orang 3 laksa di sini. Ada ya, ada ya, nggak ada. Nah itu KKM 1 bulan nggak pulang, ya. Dan memang pada saat itu mungkin kondisi masyarakat dan seperti sekarang. Tapi saya menekankan kepada teman-teman saya waktu itu modelnya cuma satu, sopan aja di masyarakat. Akhirnya karena kita sopan di masyarakat, setiap kali kita kunjung ke masyarakat ada oleh-olehnya, dia ngasih pisang, gitu. Ya. Jika kemudian siapa pun kemudian sopan aja. Ya ada yang ngasih nangka kita bawa lagi. Jadi tempat sekretariat kita jadi banyak penghargaan gitu. Nah, karena itu kelakuan baik dari masyarakat dan baiknya masyarakat itu tergantung kitanya. Karena itu kita selalu adalah tamu. Karena kita tamu maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, terus kalian yang terakhir ya terkait dengan pelaksanaan KKM ini, pola pelaksanaan KKM kita ini mulai dari perencanaan. Kemudian mulai dari perencanaan, setelah itu apa? Pelaksanaan. Setelah pelaksanaan nanti setelah pelaksanaan lagi pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga monitoring, dan yang keempat adalah evaluasi. Paling 3-4 komponen ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sekarang kita sudah mulai. Perencanaan sudah kita mulai sampai nanti pelepasan. Oleh karena itu nanti dalam satu kelompok harus sudah dibangun solid. Ya, kemudian ditunjuk siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, punya grup-grup yang mungkin mudah untuk berkomunikasi. Nah, kemudian dalam perencanaan ini mulai dari izin sudah kita lakukan. Ya, gimana? Dan kemudian yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan itu paling tidak dimulai nanti setelah pelepasan. Kenapa? Nah, berarti dalam perencanaan ini kita sudah menentukan tempatnya di sana. Nanti ketika kita sudah datang untuk pelaksanaan sudah langsung ke sekretariat kita. Jadi dalam sekarang ini masih dalam perencanaan, sebaiknya itu juga ke lokasi sambil mencari tempat untuk kita sekretariat. Usahakan cari yang gratis. Bisa nggak? Komunikasi aja dengan RT, dengan RW secara baik. Ya, dari ini daripada dari berarti berarti kasih ke mahasiswa ya. Untuk 1 bulan diambil. Nanti tanya berapa biayanya, nggak usah, ya kan? Bagus ya ini. Yang penting ada komunikasi yang baik. Nah, setelah itu nanti ketika kita punya sekretariat itu harus ada identitasnya. Jangan seperti rumah biasa. Karena kita organisasi kelompok harus ada spanduknya, sekretariat KKM kelompok berapa. Harus ada program kerjanya ditempel di situ. Program kerjanya apa, penanggung jawabnya siapa, pelaksananya siapa. Ya, harus ada kegiatan hari ini kemana, ketemu dengan siapa. Itu harus ada. Ya seperti di ruang kelas lah gitu. Jadi sudah paham artinya. Ya pernah saya ke KKM datang, pelanggan nggak ada di sekretariat KKM atau bukan? Nah itu, nah, jangan sampai. Jadi kalau bisa mungkin ada bendera STKI, boleh Pak dipasang. Ya di tempat KKM kelompoknya ditulis boleh KKM gitu kan. Ya tentunya di atasnya tetap bendera Indonesia ya, merah putih gitu ya. Sampai ada bendera merah putih
Ada bendera KKN itu bagus kalau ada mungkin nanti panitia. Ada ini backdropnya. Backdropnya ya. Nah kemudian setelah pelaksanaan itu biasanya berapa sampai KKN? 18 Januari sampai 18 Februari. 18 Februari biasanya tempat di mana kita KKN banyak masyarakat yang tidak mau berpisah dengan itu biasanya sering terjadi. Biasanya ketika melaksanakan KKN ini buatlah program-program unggulan yang bisa diterima oleh semua pihak, ya. Diterima oleh anak-anak, orang dewasa, dan mahasiswa juga perlu kita datangi, tapi tetap kita berpegang pada program ini. Dan kemudian nanti yang monitoring ini bisa siapa saja. Dalam pengertian siapa saja itu bisa di kabupaten, monitoring, kemudian memungkinkan dari kecamatan bisa monitoring. Tapi yang sering monitoring adalah DPL. Karena itu ketika saudara melaksanakan kegiatan apapun harus terkoordinasi dengan DPL. Kalau ada masalah, jangan diamkan masalah itu. Ya, bilang sama DPL agar ada jalan keluar. Jangan sampai seperti kemarin pelaksanaan PLPK udah setengah jalan, tiba-tiba berarti nggak ada kabar. Di cek lulusannya nggak ada, akhirnya sekarang nggak bisa dikatakan. Berapa? Harus PLPK dulu. PLPK itu sistem, harus PLPK dulu, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya berharap semua yang melaksanakan KKN pada tahun ini lulus semua. Dapat pengalaman yang bermakna. Nah, saya pikir itu ya pengalaman terkait dengan pelaksanaan KKN ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Mas Mulia. Ya, silakan 2 pertanyaan saja ya. Mengingat waktu.